Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kita di pertemuan ketujuh. Jadi kalau minggu ini kan kita libur, diganti dengan video penjelasan aja, dimana materi minggu ini tuh tentang pengelolaan hak akses dan pemakai. Jadi tuh tujuan mempelajari materi ini tuh yaitu mengenalkan pengaturan hak akses terhadap berkas atau direktori dalam sistem operasi. Ada dua perintah yang bakalan kita pelajari, yaitu ada Ciwon atau Cmod, dimana Ciwon ini merupakan perintah Linux yang berasal dari singkatan dari change owner atau ubah kepemilikan. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan pada suatu file atau folder pada user tertentu. Lalu perintah kedua ada Cmod, merupakan perintah di Linux yang namanya berasal dari kata change mode, dimana change mode ini ubah mode. Perintah ini digunakan untuk mengubah mode dari file atau folder. Ada 3 jenis hak akses yang biasanya dipakai Cmod beserta simbolnya, yaitu ada R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute atau eksekusi. Selanjutnya ada hak akses atau file permission. File permission ini adalah sebuah hak akses bagi user untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi sebuah file. Jadi file permission itu file permission ini atau kepemilikan file pada sistem operasi Linux dipisahkan menjadi 3, yaitu ada user group dan order atau orang lain. Jadi file permission ini anggap aja seperti blok-blok gitu. Jadi dipisahkan menjadi 3 blok. Yang pertama ada blok user, blok group, dan blok order. Itu simpelnya kayak gitu aja. Lalu penjelasannya untuk user itu atau orang yang memiliki file. Jadi user ini yang mempunyai file sendiri gitu. Pengguna yang menciptakan file tersebut akan menjadi pemilik file tersebut gitu, atau kalian yang ngebuat filenya sendiri. Lalu ada blok grup ini user yang memiliki file tersebut. Semua pengguna yang masuk ke dalam kelompok mempunyai hak akses yang sama untuk file tersebut, ya nggak jauh beda sama user group ini. Lalu ada order ini sebagai pengguna yang bukan pemilik file dan tidak masuk ke dalam kelompok yang sama. Jadi misalkan file kalian ini kalian kasih ke teman, jadi teman kalian tuh anggap aja order itu orang lain. Lalu di sini ada penjelasan blok-bloknya atau file permissionnya gitu. Jadi di sini ada 4 bagian file permissionnya atau 4 blok. Yang pertama tuh ada bagian pertama nih ada yang dilambangkan D, dimana D ini tipe file atau directory. Lalu blok kedua tuh ada untuk memberi hak aksesnya, read, write, execute, eksekusi. Jadi di bagian blok kedua ini ada hak akses untuk user atau owner. Lalu di blok ketiga atau file permission yang ketiga ini ada hak akses untuk grup. Lalu yang terakhir ini blok terakhir atau file permission itu ada hak akses untuk order atau orang lain. Selanjutnya ya sudah dijelasin tadi, udah disebutin ada 3 jenis hak akses, yaitu ada read. Read itu artinya mengizinkan user lain untuk membaca isi dari file tersebut, tetapi user lain tidak dapat melakukan perubahan isi file. Kedua ada write, dimana write ini artinya mengizinkan kepada user lain untuk dapat membaca dan melakukan perubahan terhadap isi file, termasuk menghapusnya. Lalu yang ketiga ada execute atau eksekusi, artinya mengizinkan user lain dapat mengeksekusi atau menjalankan file. Selanjutnya ada numerik pada hak akses, dimana di bagian sini ini ada dikasih tahu gitu, di setiap kita mau ngasih hak aksesnya tuh ada nilai-nilainya, atau setiap nilai itu ada artinya gitu. Kayak gini, kayak di bagian nilai 0 ini artinya
ada strip dimana arti angka atau nilai pada pemberian akses diwakili oleh 3 angka oktal untuk perizinan filenya. Jadi ya standar umumnya tuh kayak bagian pertama itu kan read ini dikasih nilainya 4, jadi hak aksesnya hanya bisa nge-read gitu. Nge-read itu apa tadi? Read itu mengizinkan user lain untuk membaca isi dari file tersebut, tetapi user lain tidak dapat melakukan perubahan isi file. Kedua ada nilai kedua tuh, berarti write. Nah, seperti ini. Write itu artinya mengizinkan kepada user lain untuk dapat membaca dan melakukan perubahan terhadap isi file, termasuk menghapusnya. Ya, nilainya seperti di nilai 2 gitu. Artinya ini. Lalu kita di nilai 1 yaitu X, berarti execute atau eksekusi, dimana eksekusi ini artinya mengizinkan user lain dapat mengeksekusi atau menjalankan file begitu. Lalu ada strip ini berarti tidak ada izin. Jadi kalau misalkan kalian ngasih nilai 0 berarti tidak hak akses yang diberikan itu berarti tidak ada izin apa-apa gitu. Di sini ada notnya, jika ingin memberikan hak akses pada sebuah file atau directory, maka tinggal menjumlahkan bilangan di atas. Menjumlahkannya tuh kayak gimana ya? Simpelnya gini. Bagaimana bisa dapetin nilai-nilai kayak gini? Kalau kalian mengulas materi tahun kemarin, bisa dibuka. Nah, di bagian ini. Kenapa bisa mendapatkan nilai-nilai kayak gitu, bisa dapat nilai R, W, X. Jadi di bagian ini nih ada perhitungan desimalnya gitu. Nah, desimalnya ada dari perhitungan dari huruf, terus di huruf ini dirubah menjadi biner. Nah, dari binernya tuh dirubah menjadi desimal. Nah, baru dah bisa nentuin file permission gitu. Satu blok itu file permissionnya nilainya berapa gitu. Nah, itu ada hitungannya. Nah, kayak gini hitungannya kurang lebih. Kalau kalian mengulas materi tahun kemarin pun kayak gini. Cuman ya daripada ribet sampai menghitung itu, ya kalian tinggal ngapalin bagian ininya aja sih sebenarnya. Ngapalin nilainya tuh dari 0 sampai 7. Nah, setiap nilai itu artinya apa atau lambangnya apa gitu. Nah, lebih enaknya gitu aja langsung. Ya, jadi kita langsung masuk aja ke terminal Ubuntu-nya. Jadi di sini kita disuruh ngebuat file baru di dalam folder yaitu mkdir prac7. Ini di sini bisa kita buat aja. Kita disuruh ngebuat file baru, berkas baru prac7. Dalam prac7 ini kita ngebuat file baruan menggunakan echo. Kalau udah kita ngebuat file barunya, prac7.txt. Jika sudah, ya kalian tinggal di bagian pertama. Jadi di sini tuh kita ada perintah pertama yaitu ada C1 ini berfungsi mengganti owner atau user pemilik file directory. Jadi penggunaannya tuh tinggal kalian panggil perintah C1 nya, lalu masukin usernya, terus lalu masukkan nama file kalian yang sudah buat. Itu kayak gini. C1, nama user kalian tuh apa? Dedi 2004 misalkan. Terus nama filenya yang udah kalian buat sebelumnya tuh prac7.txt. Lalu kalian bisa melihatnya menggunakan perintah ls-l. Nah, di bagian sini tuh yang kalau di sini kan di sini tuh penjelasannya C1 ini berfungsi mengganti owner atau pemilik file atau directory. Jadi kenapa di sini tuh tidak terganti
walaupun kita masukin misalkan gini, kalau kita mau ngeganti kan ini kan udah ketampil tuh ciwannya atau usernya yang udah kita masukin sebelumnya nih, Dedek 2004. Jadi kalau kalian mau ganti pun, kalau masih tetap di kalian gitu file direktorinya tetap nggak bisa, misalkan kayak gini Dedek rak 7. Nah bakalan jadi seperti ini karena filenya masih di tempat kalian gitu. Kemungkinan Ciwon ini berfungsi kalau misalkan file kalian ini dikasih ke teman kalian, jadi teman kalian bisa ngerubah nama file kepemilikannya dengan nama teman kalian sendiri gitu. Lalu di sini ada total 4. Kemarin tuh ada yang nanya total 4 ini apa kak? Nah sebetulnya total 4 ini hitungan dari file permissionnya atau yang sudah kita pelajari tadi, yang udah dijelasin. Ada di bagian pertama tuh D, lalu blok ke 1, blok ke 2, blok ke 3. Jadi total 4 ini yaitu jumlah file permission di dalam file yang kita buat gitu, hak aksesnya. Kenapa di sini tidak tertampil D, hanya RW, hanya ke blok D-nya malah menjadi min? Ya kalian tuh harus, kalau kita coba, kalau kalian mau ngeliat tuh langsung, kalian tuh kalau mau ngeliat ada D-nya harus ke CD dulu, S min L. Nah kalau kalian ngebuka ls min L nya di bagian berkas yang kalian buat itu jangan di dalam file yang di dalam berkas gitu, jadi ngeliatnya di luar filenya gitu, atau ngeliatnya itu di manggil berkasnya gitu, manggil di luarnya. Jadi di sini baru ketampil tuh kan sesuai yang tadi dijelasin, ada bagian blok 1 D atau nama usernya gitu, nama file direktorinya, lalu blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat. Yaitu sini ada total 44 kan. Nah ini jumlah file permissionnya setiap berkasnya gitu, ada 4 ya, 4 kali berapa nih, menjadi 4 kali 14, jadi sini ada 14 gitu. Bisa kita masuk lagi ke bagian berkas yang udah kita buat. Jika sudah, kita masuk ke bagian perintah camat. Camat ini dapat digunakan untuk mengubah mode dari file atau direktori yang dituju. Jadi bagian camat ini yang terpenting gitu. Jadi kalau Ciwon ini nggak begitu lah. Jadi camat ini jadi contohnya tuh yang kalau sebelumnya misalkan gini, ini kan belum dikasih hak akses, masih hak aksesnya dari awal gitu, belum dikasih camat apapun, jadi bawaan dari pertama. Di sini nih bisa kita lihat di sininya aja, bagian sini. File ini kan masih kita bisa apa-apakan gitu, edit SO misalkan ini gitu kan, belum kita memberikan hak akses apapun gitu di dalam file yang kita buat ini, belum kita eksekusi apapun. Jadi kalau kita mau ngeberi hak aksesnya tuh tinggal kalian masukin cmod, lalu misalkan tidak akan ngeberi apapun. Nah selanjutnya sekarang kita untuk coba tidak memberikan hak untuk siapapun atau jadi di sini kita tidak memberikan hak apapun, itu tidak memberikan hak akses apapun ya, kayak tidak diizinkan apapun sesuai nilainya. Berarti kita harus ngemasukin nilainya 0, karena kan 0 itu tidak berarti tidak ada izin apapun. Jadi masukinnya tuh nilai 0. Di sini kan ada 3 blok yang harus kita masukin gitu. Kalau untuk D ini beda lagi. D ini kan yang udah dijelasin itu
nama file direktorinya aja, jadi nggak usah diikutin. Yang harus kita masukin tuh hanya ke blok kedua, 3 dan 4. Jadi kalian masukin nilainya tuh 3 blok itu. Jadi misalkan tidak memberikan izin apapun berarti nilainya kan 0 ya, berarti kita masukin tiga-tiganya 0 lalu panggil 7 txt. Nah, lalu kalian bisa melihat -r. Nah, di sini kan dari sebelumnya ada blok keduanya tuh udah bisa nge-read, bisa write, lalu blok keduanya ada bisa nge-read, bisa nge-write juga, RW juga, lalu yang blok ketiganya bisa read aja. Lalu setelah kita masukin cmod-nya dengan nilai 00 atau yang artinya tuh tidak diberi izin apapun hak aksesnya, menjadi seperti ini kan, min sesuai dengan lambang atau artinya. Nah, gitu. Kalau pembuktiannya tuh kan sebelumnya tadi kan masih bisa gitu kita ngedit pembuktiannya. Nah, jika udah diberi hak akses atau diberi hak izin apapun, tidak diberi izin apapun, atau anggapannya file kalian ini dikunci gitu, nah gitu bakalan jadi kayak gini. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kalian sendiri. Nah, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, karena kan udah diberi hak akses. Hak aksesnya itu tidak diberi izin tidak diberi izin apapun gitu kan, yaitu dengan nilainya 000. Jadi kalian pun tidak bisa ngeditnya. Jika file ini kalian kasih ke teman kalian pun tidak bisa ngeditnya atau tidak bisa ngapa-ngapain gitu dengan file ini, karena kan udah tidak diberi hak akses apapun gitu. Lalu selanjutnya kita misalkan, lalu kalau udah kan kita bisa ngecoba tuh kembaliin atau memberi hak akses kepada file yang udah kita buat, kita lakuin sebelumnya nih. Yang sebelumnya tidak kita beri izin apapun gitu, kita bisa ngeberi izinnya itu atau ngeberi hak aksesnya kepada file kita biar bisa kita lakuin lagi. Misalkan kita ngerubah filenya, ngerubah isi filenya gitu ya, dengan cara perintah cmod 77. Misalkan kita ngeberi hak akses penuh gitu untuk folder yang tadi kita udah lakuin, itu ya kalian makanya patokannya kalian harus tahu gitu, setiap nilai ini artinya apa. Misalkan 0 ini artinya apa, jadi ya patokannya itu kalian pelajari aja bagian tabel ini atau apalin bagian ini. Jadi setiap nilai itu artinya apa, jadi kalian tinggal masukin aja nilainya gitu. Sini kita ngecoba memberi hak akses penuh terhadap file yang udah kita lakuin sebelumnya, itu dengan perintah 77, dengan perintah cmod dengan nilai 77. Itu 77 itu kan bisa memberi hak akses penuh atau bisa ngelakuin apapun, yaitu lengkap RWX. Nah, jadi sini kita coba aja langsung 77 txt. Lalu kalian bisa lihat lagi. Nah, yang sebelumnya tidak ada hak akses atau tidak ada izin apapun, dengan lambang atau artinya tuh setiap kayak gini, lalu kita masukkan lagi nilainya, kita kasih hak akses penuh gitu.
dengan nilainya 77 lengkap RWX semua. Itu setiap bloknya terdapat hak akses penuh semuanya. Itu. Kalaupun kalian misalkan nggak mau hak akses semuanya gitu, setiap file permission atau setiap bloknya, ya kalian tinggal semau kalian aja gitu, komboin aja nilainya mau berapa sih tiap bloknya gitu. Ya patokannya dari tabel ini. Jadi intinya kalau misalkan nanti UTP ya kalian apalin aja bagian tabel ini gitu, setiap nilainya artinya apa gitu. Kok misalkan di sini ada contoh lagi, kita beri hak aksesnya untuk usernya itu RWX, grupnya WX, lalu ordernya tidak memiliki hak akses. Berarti kalau orang lainnya tidak memiliki hak akses atau izin, kita kasih nilainya 0. Kalau untuk WX aja kan, WX ini berarti ini min, berarti nilainya 3. Coba kita lihat kalau betul. Nah, sesuai kan, jadi 3 yang hanya WX aja. Lalu kalau 7 itu kan hak akses penuh, jadi bisa kita buat, ya kan, kita rubah hak akses. Ya kalau contoh yang ini, kalau kita udah ngelakuin, kita beri liatin dulu bentar yang sebelumnya kekunci atau nggak bisa diapa-apain. Nah sekarang kembali ke semula gitu hak akses itu. Nah di sini kita masukin Cmod lalu dengan nilainya 730 7.txt. Nah, lalu kalian bisa ngelihat ls-l. Nah, di sini sesuai dengan perintahnya, usernya atau bagian blok untuk usernya itu RWX, lalu bagian blok untuk grupnya itu WX, hanya WX saja. Lalu berarti ini min WX. Lalu untuk ordernya tidak memiliki hak akses apapun. Nah, sesuaikan untuk ke blok keduanya itu untuk usernya itu RWX, untuk blok ketiganya tuh hanya min WX, lalu blok terakhirnya atau file permissionnya tuh tidak diberi hak akses apapun. Nah gitu. Jadi memberikan nilai hak akses pada file kita tuh cuman kayak gitu aja sih, dengan menggunakan perintah cmod, lalu dengan nilainya mau berapa gitu. Setiap bloknya mau dikasih nilai berapa, tinggal kita masukin kayak gini 730, lalu panggil filenya kalau kalian pengen. Lalu sini ada contohnya lagi untuk kalau kalian pengen nganuinnya di berkasnya, bukan di atau direktorinya gitu, bukan hanya di file di dalam direktorinya aja. Kalian bisa jadi dulu ls-l. Nah, di bagian sini kan berkasnya masih bisa akses apapun gitu, sesuai defaultnya atau sebelumnya belum diapa-apain gitu berkas. Kalian juga bisa nganuin berkasnya sama dengan cmod, lalu tinggal kasih misalkan 730 gitu nilainya, lalu kalian panggil berkasnya udah gini. Kalau kalian lihat ada ls-l. Nah, sama kan kayak file yang tadi kita kasih cmodnya dengan nilai 730. Nah, di sini bisa kita lihat di sininya, lalu di berkasnya bisa kita yang tadi kita sama juga kasih cmod lalu nilainya 730. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya tuh misalkan nanti kalau kalian dikasih soal gitu, soalnya tuh kemungkinan bakalan
studi kasusnya kalau nggak seperti bagian ini. Misalkan kalian diberi soalnya tuh kayak coba berikan hak akses untuk usernya tuh RWX, lalu untuk grupnya tuh WX, lalu ordernya tidak memiliki hak akses. Tentukan nilai camotnya. Nah, kalian tinggal tentuin aja nilainya tuh berapa, usernya tuh nilainya berapa, grup itu nilainya berapa, dan ordernya nilainya berapa. Itu kembali lagi, jadi kalian tuh patokannya ngapalin bagian tabel ini gitu. Nah, gitu. Contoh soalnya nanti kemungkinan nggak jauh beda kayak gini makanya, atau enggak dikasih contoh soalnya seperti ini, rada panjang. Misalkan ada penjelasannya. Pertama, user itu pemilik berkas. Misalkan ini kita ganti aja prak 7 contohnya. Kalau dikasih soalnya studi kasusnya rada panjang itu kemungkinan bakalan kayak gini. Jadi untuk user pertama tuh pemilik berkas prak 7 mempunyai hak akses RW strip. Lalu jadi pemilik berkas dapat membaca, menulis, mengubah berkas tersebut, tapi tidak mempunyai hak akses hak untuk mengeksekusi berkas. Nilai untuk RW titik-titik. Ya patokannya sama aja kayak gini. Kalian tinggal lihat aja bagian ininya langsung. RW min berapa nilainya. Udah kalian tentuin aja langsung. Bagian RW strip nilainya segini. Ya gitu. Jadi nanti kalau ada soal ya kayak gini studi kasusnya. Jadi patokannya kalian tinggal lihat ke bagian ininya aja, arti di nilainya. RW min berarti nilainya 6. Lalu di bagian sini di bagian grup orang dalam satu, jadi di bagian grup ini dikasih artinya atau lambang itu R strip kurang nih stripnya. Nah, strip jadi orang dalam satu grup dapat membaca. Jangan daripada kalian kelamaan ngebaca gini ya langsung aja ke bagian ini. Berarti R strip itu nilainya berapa, kalian langsung tentuin aja. Berarti R strip itu nilainya 4. Lalu kalau untuk ordernya langsung kalian lihat bagian ininya, RWX, lambangnya RWX berarti nilainya berapa, 7. Nah gitu. Jadi patokannya kembali lagi kalian tinggal ke bagian sini, ke bagian tabel ini, nilainya berapa, lambangnya atau artinya setiap nilai itu apa. Nah gitu patokan kalian harus ngapalin ya kalau misalkan ada soal tentang hak akses gitu. Kalau contoh soalnya ya kalau nggak kayak gini yang lebih pendek soalnya, atau enggak dikasihnya ada bercerita atau lebih dijelasin, ya patokannya kalian tinggal langsung masuk ke bagian sini aja gitu. Coba kalau kita coba untuk nilai di dalam studi kasus ini, misalkan nilai usernya tuh RW strip berarti nilainya 6, 4 dan 7. Coba kita gunain CD prak 7, kita gunain berarti tadi cmod 647 prak 7 titik txt. Nah misalkan gitu bisa. Berarti untuk usernya tuh hanya bisa write tetapi tidak bisa mengeksekusi. Lalu untuk blok ketiganya tuh untuk grup itu hanya bisa read doang. Untuk blok terakhirnya tuh order tuh bisa hak akses penuh atau RWX sesuai dengan yang diberikan studi kasusnya kayak gini.
gitu. Nah, kalau bagian ini sama kayak yang ini, jadi kalian tinggal nentuin aja nilainya. Ya patokannya kalian tinggal ngeliat bagian ininya aja, ini. Terus kalau misalkan kasih studi kasus rada panjang, patokannya tinggal ngeliat bagian ini. Ya kayak gitu aja yang kita pelajari di hak asasi ini. Kurang lebihnya ya kayak gitu. Semoga kalian mengerti apa yang dijelaskan. Nah, kalian bisa coba sendiri, bisa kalian lihat di modul yang udah diberikan, atau kalian bisa lihat aja di drive-nya udah di up modulnya atau PPT-nya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.